Kenapa saya katakan istimewa? Beliau ini adalah pakar nasional ya, termasuk jam terbangnya hampir tiap hari, jadi kesulitan mencari waktu. Oleh sebab itu, alhamdulillah pada sore hari ini menyempatkan diri hadir di tengah-tengah kita ya. Inilah kami Bu APSI Provinsi Bengkulu. Mungkin sekali lagi saya sangat berharap oleh dari Ibu ini ya, ilmu-ilmu yang sekiranya bisa membantu aplikasikan di tempat kami. Itu saja mungkin sambutan pada hari ini. Sekali lagi kami harapkan kepada seluruh peserta untuk bisa mengikuti secara baik dan nantinya bisa diaplikasikan di dalam tugas-tugas kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Purwanto. Ya, berikutnya kita akan dengarkan penjelasan dari Bu Nini ya, Kristiani. Pak Bambang bisa dipaparkan biodata Ibu Nini? Oh, ini masih di jalan ya. Oke. Sekilas info nih Bapak Ibu ya, Bu Nini adalah pengawas SMA di Malang ya. Kebetulan kemarin sempat ketemu ya dengan saya ya di Jakarta ya di 2019. Kemudian juga beliau adalah narasumber tingkat nasional ya. Narasumbernya banyak sekali. Narasumber dalam bidang apa aja ya. Ini bisa kemudian beliau juga adalah tim pengembang kurikulum di Provinsi Jawa Timur. Kita tahu bahwa Jawa Timur pendidikannya luar biasa maju ya. Kemudian dari segi pengawasan juga seperti itu. Jadi apabila kita ingin bersaing ketika lomba pengawas prestasi rasanya berat sekali ya pengawas di Jawa Timur. Ya Mbak Nini, sekarang golongannya sudah 4D ya Mbak ya? Iya, sedang kemas 4E. Sedang ini persiapan ke 4E nih luar biasa. Tinggal ngirim saja. Tinggal ngirim saja, Masya Allah. Saya pernah dikasih file itu Mbak. Ya luar biasa ya. Dan memotivasi kita luar biasa Bapak Ibu ya. Saya pernah Mbak minta ini, minta itu, sudah dikasih semua ya, seabrek-abrek, tinggal kitanya mau apa enggak ya. Akan itu. Mudah-mudahan Mbak Nini tetap sehat ya, tetap bisa berbagi pengalaman, tetap bisa berbagi ilmunya kepada kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, ini kita akan berbicara fokus pada pengawasan di masa pandemi ini era new ya. Saya cek dulu Adinda kita sudah hadir belum ya, Nofrini? Adinda Nofrini? Hadir Bunda. Oh iya, nah sebagai moderator kita pada hari ini adalah Ibu Nofrini, SD MTPD. Nah beliau juga adalah pengawas SMP Bengkulu Tengah. Nah Dinda Nofrini juga ya, adalah seorang fasilitator untuk guru penggerak ya. Kalau Bu Nini ini asesor ya. Tapi luar biasa, nanti kita bisa lebih banyak, lebih dekat dengan Bu Nini. Tak sayang, nah, lebih dekat nanti kita dengan Bu Nini. Mungkin tidak hanya sekali ini, kita akan mengundang beliau. Enak webinar kayak ini ya, kapanpun bisa kita undang ya. Oke, Bu Nini dan teman-teman sekalian, kita ke Adinda Nofrini, Bu Nofrini. Sebagai moderator kita pada hari ini, kepada Bu Nofrini kami persilakan. Silakan Bu Nof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu pengawas hebat Provinsi Bengkulu. Senang sekali pada sore hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Dari Kota Malang ada Ibu Nini Kristiani yang sudah tidak asing lagi ya untuk kita bersama melihat kiprah beliau
di dunia kepengawasan sekolah. Dan pada kesempatan sore hari ini, di tengah-tengah kesibukannya, Ibu Nini berkenan untuk berbagi kepada kita semua berkenaan dengan perangkat kepengawasan era new normal. Nah, Bapak Ibu sekalian, izin saya untuk membacakan CV dari Ibu Nini. Mohon izin Bunda Elva, boleh chat WA saya dibaca terlebih dahulu. Oke. Alhamdulillah Ibu Nini, ini posisinya sekarang di NTB ya Bu? NTT, Kupang. Oh NTT, oh di Kupang. Ya, ini kami sangat senang sekali karena di tengah-tengah kesibukan, di antara sela-sela waktu masih dapat berbagi dengan kami. Oke, apakah saya sudah menjadi co-host di sini? Ya, sudah. Oke, sudah. Boleh izin, bagaimana jika CV-nya enggak usah, biar langsung ke materi? Oh, enggak. Baik, rendah hati sekali Ibu Nini. Saya mau bacakan, tapi beliau tidak berkenan. Nanti Bapak Ibu sudah paham sekali ya sepak terjang Ibu Nini. Bahkan mungkin sudah sering banyak event yang Ibu Nini menjadi narasumbernya. Sekilas saja mungkin bahwa Ibu Nini lahir di Kediri tanggal 6 Februari, bulan lalu ya, tahun 67, berkantor di Capdin Pendidikan Wilayah Kota Malang dan Batu, Jalan Anjas Moro 40 Malang, kemudian rumahnya juga di Malang, nomor handphone 081259588905, pendidikan S3-nya pendidikan biologi ya Bu ya, pasca sarjana Universitas Negeri Malang. Alhamdulillah. Kemudian beliau reward pekerjaan dan tanda penghargaannya ini luar biasa sekali. Ini kalau dibacakan, ini yang terakhir adalah yang penting golongan 4C, 4E. Oh, golongan 4C ya, juara 1 Pengos Prestasi Jawa Timur, finalis Pengos Prestasi, kemudian beliau juga di Pendidikan Guru Penggerak adalah seorang asesor. Baik, selanjutnya itu saja mungkin sekedar CV singkat. Nah, waktu kami serahkan kepada Ibu Nini untuk berbagi kepada kita semua. Silakan Ibu. Baik, terima kasih yang saya hormati Bapak Ketua APSI Bengkulu, rekan saya Bu Elva juga asesor dia, juga hebat itu. Dan teman-teman lainnya, terkhusus hari ini dipandu oleh moderator yang masih muda ini, kayaknya masih muda ini. 17 tahun ya? Belum 17. Belum. Baik, ini. Ibu Bapak begini. Saya mencoba sharing pengalaman konkret gitu ya. Jadi tidak usah banyak teori gitu ya. Saya lebih kepada tips dan trik ya. Tips dan trik. Kalau tips dan trik itu di buku tidak ada ya. Masing-masing orang itu punya tips dan trik sendiri-sendiri. Kemarin di webinar yang terakhir itu saya punya jargon itu 5B, B5 dan M5. Itu maksudnya adalah pertama itu harus bangun pemahaman diri ya. Kalau sudah pemahaman diri itu benar gitu ya. Kita sebagai pengawas itu baiknya pemahamannya benar. Karena apa? Orang-orang di sekitar kita itu memandang pengawas itu adalah seseorang yang memiliki banyak hal. Maka kalau pemahamannya tidak benar, itu membahayakan diri sendiri juga akhirnya. Ya. Jadi menurut saya pemahaman diri itu benar, penting. Jadi bangun pemahaman diri. Yang kedua, buat program pengawasan. Nah, itu masuk ke tupoksi kita. Lalu buat program BIMLAT, itu tupoksi kita. Berikutnya, bangun semangat merdeka. Nah, ini kurikulumnya mumpung kurikulum merdeka ya. Mudah-mudahan tidak dipandang merdeka untuk tidak ngapain-ngapain gitu ya. Tapi merdeka untuk berkreasi.
gitu ya. Kemudian kalau sudah itu, maka B yang terakhir adalah bantu sekolah itu bisa menemukan jati diri. Itu yang penting. Tapi untuk bisa mendampingi sekolah, bisa bangun jati diri itu memang kitanya harus punya jati diri dulu. Nah, jati diri itu akan bisa tampak gitu ya. Itu bila kita itu kaya dengan pengetahuan yang benar. Begitu. Syukur-syukur tidak sekedar memiliki pengetahuan, tapi apa yang diketahui itu juga dijalani. Begitu. Jadi nanti kalau sudah itu aman. Posisi pengawas dimanapun itu aman, diperlukan di mana saja, bahkan hidup dan menghidupi pendidikan itu bisa dari pengawas. Ya. Nah, saya share screen dulu. Ya, materinya seperti biasanya sudah saya kumpulkan gitu ya. Presensinya sudah saya siapkan. Nanti teman-teman tinggal mengunduh saja. Yang penting sekarang ini menyatu dulu dengan penjelasan saya gitu ya. Karena kalau sudah menyatu, Ibu Bapak itu bisa merasakan apa yang saya lakukan, maka nanti di Bengkulu itu berpotensi bisa dilakukan juga, gitu ya. Sehingga kalau saya berpikir sebenarnya tidak hanya sekedar di era new normal ya, di era apapun itu sebenarnya pekerjaan pengawas itu sama. Hari ini masih, bentar ya. Kelihatan muter ya? Masih proses ya? Iya, Bu. Ya. Benar, jadi sebatas saya menyampaikan tips dan trik yang selama ini bisa saya lakukan, walaupun kadang-kadang pikiran saya belum tentu diterima oleh rekan saya loh ya Ibu Bapak ya. Belum tentu. Karena seseorang yang sudah berpikir out of the box, berada di tengah yang tidak out of the box, pasti berbenturan. Gitu ya. Nah ini saya sengaja hari ini itu menuliskan itu sinau bareng dengan abdi dulu. Ya. Bisa dilihat ini ya? Bisa, Bu. Oke. Jadi itu ini untuk kenang-kenangan. Paparan ini kadang suatu saat kita lupa, diperlukan tapi data itu hilang kemana begitu. Maka ini saya rangkumkan jadi satu, saya kumpulkan itu. Nah, materi yang dimintakan ke saya ini perangkat pengawasan era new normal. Nah, nanti jangan heran jika era new normal maupun tidak, sebenarnya tugas pokok itu tetap sama. Ya. Hanya nanti yang berbeda itu adalah kondisional ya, situasional itu yang berbeda. Maka saya ini tadi yang saya ceritakan B5M5 ya. M5 itu intinya yang nanti membangun jati diri. Bekerja itu menjadi mudah dan meringankan itu jika pikiran kita itu tidak rumit. Begitu. Kan ada kalanya, mohon maaf, di antara teman-teman pengawas itu kadang berpikirnya rumit. Begitu. Sesuatu yang bisa dipikir mudah, lakukan berpikir dengan mudah saja. Supaya produk kerja itu banyak. Gitu ya. Nah, nanti saya contohkan produk kerja. Saya itu banyak karena saya nggak suka berpikir rumit. Baiknya bagaimana? Yang bisa kita lakukan apa? Nah, begitu. Nah, saya mengilustrasikan ini, ilustrasi angka ini ya. Alur kerja pengawas ya. Di awal itu pasti kita itu menyusun program sebenarnya. Gitu ya. Program anggap saja yang pertama itu program pengawasan. Lalu disambungkan dengan program BIMLAT. Ya. Namun di tengah-tengah itu kadangkala apa yang dilakukan itu loss belum tentu cocok dengan nomor 1 dan 2. Begitu. Gitu ya. Jadi ini mudah-mudahan sharing saya nanti kadang bahasa tidak mengenakan, mohon maaf gitu ya. Lebih baik saya sampaikan kondisi umum gitu ya. Kondisi umum sehingga nanti teman-teman pengawas itu bisa berbenah diri gitu ya. Kalau mau nyontoh saya tadi berpikir sederhana, produknya banyak akhirnya. Ya, jadi ini
pekerjaan kita itu sebenarnya berurutan seperti ini. Sekalipun ada tahap-tahap tertentu itu kita tidak sempat menjalaninya, ya, termasuk pada saat pandemi. Toh tugas kita itu tetap urutannya nanti di akhirnya itu pasti harus membuat laporan-laporan. Begitu. Nah, berarti berangkatnya itu dari program, gitu ya. Berangkat dari program, berakhirnya itu dari laporan. Pekerjaan itu tiap tahun rutin seperti itu. Nah, bila kita tidak memiliki strategi, tidak memiliki tips dan trik, maka pekerjaan yang rutin itu belum tentu kita jalani dengan benar. Begitu. Ya, itu ilustrasi pengalaman saya. Saya pun juga pernah menjadi pengawas yang tidak tahu arah ketika pertama kali jadi pengawas. Dan itu tidak ada yang mengarahkan. Maka pengalaman dari itu, ilmu yang saya miliki, saya sebarkan seluas-luasnya. Biar teman lain tidak sampai salah arah seperti yang pernah saya alami ketika saya jadi pengawas. Gitu ya. Jadi nanti akhirnya saya akan memberikan tips dan trik ini, menata intinya ya. Menata alur kerja pengawas sekolah. Menata alur. Sekali lagi, karena ini tips dan trik, maka di buku dicari tidak ada. Karena ini strategi dari olah pikir seseorang. Ya. Ini menurut saya, ini tips saya. Dan sudah saya jalani, hasilnya tadi, saya tinggal ngirim ke 4E Ibu Bapak. Dengan masa kerja 28 tahun. 28 tahun, 4E itu menurut saya ya sudah cepat ya. Cepat itu ya. Nah itu tips dan triknya saya tularkan ini. Jadi kalau bekerja, itu yang pertama justru melihatnya itu rincian di dupak Ibu Bapak. Di dupak. Tadi Bu Ilva cerita pernah saya beri dupak ya waktu itu untuk mengusulkan ke 4D kalau tidak salah, gitu ya. Iya Mbak. Ya, tidak tahu Bu Ilva sudah usul atau belum, sudah dikirim atau belum Bu Ilva? Waktu itu mau 4C ya kalau ada salah. Iya ya. Ya, itu ya ini sudah mau tak loncatin lagi ya. Jadi lebih baik berangkat itu dari dupak, gitu ya. Nah, kalau sudah berangkat dari dupak, maka apa yang dirincikan di dupak, itulah yang ditatakan di SKP. Kemarin saya lihat flyernya Bu Elva sudah ke SKP gitu ya. Walaupun ini agak alur. Gimana? Ya, oke. Oke, saya lanjut lagi ya. Jadi berangkat lihat dari dupak, kemudian rincian di dupak, itu kita tatakan di SKP. Nah, nanti kita coba kembali ke jalan yang benar gitu ya. Belum tentu ya di antara teman-teman pengawas itu betul-betul ngeh gitu ya, bahasa Jawanya ngeh. Perannya pengawas muda itu apa? Tugasnya pengawas madya itu apa? Tugasnya pengawas utama itu apa? Belum tentu juga. Itu benar-benar jalan dengan benar mulai awal sampai sekarang ini. Maka saatnya nanti kita bangun jalan yang benar begitu. Jalan yang benar. Itu ya. Itu langkah yang kedua. Setelah ditatakan di SKP, kalau Ibu Bapak mau bekerja efisien efektif, jika programnya itu sederhana, bisa dijalankan, pasti realisasi SKP itu realistis. Tapi jika yang diisikan di SKP itu nyontoh teman, atau bahkan dibuatkan teman, mungkin waktu merealisasi juga bingung. Begitu. Sehingga untuk kembali ke dupak, ini susah. Gitu ya. Nah, setelah merealisasi SKP, nyusun laporan-laporan ini sebenarnya dalam rangka merealisasi SKP, merealisasi dupak, maka sebenarnya kenaikan pangkat itu bisa dilakukan sewaktu-waktu. Artinya tidak usah nunggu lama-lama. Nah, contoh yang saya lakukan itu Ibu Bapak. Saya SK4D itu tahun 2020.
saya mengajukan 2022. Kan nggak pakai lama ya, GPL ya, nggak pakai lama. Gitu ya. Karena apa? Tiap tahun berangkatnya sudah dari Dupak. Laporannya merealisasi Dupak. Otomatis dalam 1 tahun itu sudah terkumpul apa yang akan dinilaikan ke angka kredit, itu sudah terkumpul. Tinggal yang membedakan mau berjalan seperti yang saya lakukan atau tidak, kan gitu ya. Kalau mau menjalankan seperti yang saya sampaikan ini, yakin kenaikan pangkat ini, teman-teman yang muda ini, Bu Novri ini kan masih muda banget ini dah, itu upayakan yang saya tularkan itu jalani, gitu ya. Itu akan cepat naik pangkat, ya. Jadi itu tips trik saya. Saya ulang, berangkatnya itu dari Dupak, gitu ya, dari Dupak. Dan nanti pengawas muda, madya utama itu tinggal menyesuaikan. Nah, ini sekarang kita berbicara Dupak, itu sebenarnya sekaligus bicara angka kredit, gitu ya. Kalau angka kredit di sana ada unsur utama. Utama itu ada pendidikan. Terus ada pengawasan akademik manajerial. Terus ada pengembangan profesi. Terus ada unsur penunjang. Yang menjadi kendala itu sebenarnya kan di unsur utama di bagian pengembangan profesi. Padahal kalau mengerti tips dan triknya, kenapa saya cepat naik pangkat, itu karena seluruh pekerjaan pengawasan saya itu berangka kredit semua dan beranak pinak. Anak pinak ya, saya menyebutnya anak pinak. Kenapa? Kita menyusun program, itu kan punya angka kredit. Jadi program BIMLAT, program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, mengevaluasi program pengawasan, semuanya berangka kredit. Dan itu dianak-pinakkan. Caranya bagaimana? Caranya pada saat nyusun program, ada metode atau strategi yang itu kita angkat dengan cara inovasi. Nanti kita angkat menjadi karya inovatif, kita angkat jadi best practice, kita angkat jadi makalah, dan lain-lain, seperti yang saya jalani. Begitu. Jadi sumber pengembangan profesi itu sebenarnya dari program pengawasan dan program BIMLAT. Nanti saya tunjukkan contohnya. Nah, sekarang kita berbicara program pengawasan dan laporan. Gitu ya. Laporan dan program. Ini ibarat yang ditanyakan, mana duluan, telur apa ayam? Mana duluan, buat program atau buat laporan? Begitu. Program. Buat program oke. Tapi buat program ini, jika tidak menyusun laporan, maka program yang dibuat itu tidak sinkron. Tidak relevan. Begitu. Ya. Jadi pengalaman saya bisa menyusun program yang realistis itu karena punya laporan yang realistis. Begitu. Jadi ketika tidak memiliki, gitu ya, tidak memiliki laporan yang realistis, maka program itu bisa kompetitif dari mana saja. Tapi bukan milik diri kita. Kan menyatu dengan pikiran kita. Gitu ya. Jadi akhirnya dari pengalaman saya menyusun program realistis dulu, baru itulah saya gunakan untuk menyusun program tahun berikutnya. Begitu. Lalu bagaimana dengan teman-teman pengawas baru? Teman-teman pengawas baru ini berangkat dari program. Laporannya belum punya. Solusinya bagaimana? Inilah pentingnya teman pengawas punya kerelaan hati. Bagi teman-teman pengawas baru, itu ada tugas tanggung jawab pengawas madya dan pengawas utama itu memberikan pembimbingan. Maka berikan laporan pengawasan tahun itu agar diolah menjadi program pengawasan tahun berikutnya oleh teman pengawas yang baru.
Begitu. Karena waktu saya mengajar cawas, itu curhatnya pengawas sebelumnya tidak memberi data. Tidak mau memberi data sama sekali. Maka kasihan teman-teman yang pengawas baru. Karena teman pengawas baru itu butuh modal dasar itu dari laporan. Nah, gitu ya. Jadi, dari ilustrasi saya, mana telur atau ayam? Akhirnya, yang tips saya, itu saya berangkat dari laporannya dulu. Kalau laporannya itu sebagai telur, maka telur dulu. Baru itu ditumbuhkan jadi ayam. Ayamnya adalah program. Begitu. Nah, agar ayamnya itu jadi bagus, otomatis telurnya itu waktu proses penetasan, itu juga mesinnya yang bagus. Kalau mesin penetasannya bagus, tumbuhnya jadi ayam, itu juga bagus. Sehat. Nah, ini ilustrasi saya. Telur menuju ayam. Laporan pengawasan menuju ke program BIMLAT. Program pengawasan. Ya, karena programnya ada 2. Ya. Jadi ilustrasi saya seperti itu, maka jika berpikirnya seperti yang tadi, maka antara laporan dengan program itu akan sinkron. Apa yang belum bisa dijalankan, itulah sebenarnya menjadi program tahun berikutnya. Ditambah kekinian. Saat ini kementerian sedang penggerak. Maka waktu nyusun program, selain sinkron dengan laporan sebelumnya. Kenapa harus laporan sebelumnya? Karena di laporan sebelumnya itu keluar kalimat namanya rekomendasi. Tindak lanjut rekomendasi. Kita ngambilnya program itu sebenarnya dari tindak lanjut rekomendasi. Rekomendasi, terus tindak lanjutnya itu sebenarnya program. Tahun setelahnya itu, tahun berikutnya itu. Itu ya. Nah, karena program yang tahun kemarin belum tentu sama dengan kondisi tahun ini, maka silahkan sinergikan dengan kebijakan-kebijakan daerah, kebijakan wilayah atau nasional. Maka di program pengawasan itu ada visi misi, bisa daerah, bisa visi misi pengawasan, gitu ya. Utamanya visi misi daerah, bila diperlukan untuk sinergi, maka program kita itu ditambahkan hasil rekomendasi dari laporan sebelumnya itu dengan kebijakan di daerah. Jadi kalau di daerah itu sinkron dengan di kementerian, penggerak, maka masukkan penggerak itu di programnya pengawas. Itulah programnya sinkron dan sinergi. Ya, mudah-mudahan bisa menangkap ya. Ini alur berpikir tips dan trik gitu ya, memudahkan kita bekerja. Dan nanti realistis. Pada saat pandemi, kebijakan-kebijakan itu juga situasi pandemi. Maka sinergikan dengan pandemi. Pada saat eranya new normal, gitu ya, kebijakannya sudah berkembang, maka sinergikan programnya. Maka kata sinergi itu bisa berlaku di saat kapanpun. Pandemi, tidak pandemi, new normal, tidak new normal, apapun, itu bisa menjadi program yang realistis. Gitu ya. Kiranya bisa ditangkap ya. Bisa? Ya. Ya. Kita santai saja ini ya. Terus berikutnya ini kita akan kupas ini. Bagaimana program pengawasan dan program BIMLAT itu sinkron dan sinergi. Ini yang harus kita kerjakan itu sebenarnya ini sinkron dan sinergi ini. Itu ya. Nah, sekarang saya akan share screen materi berikutnya.
Ilustrasinya mudah-mudahan sudah tertangkap. Intinya seperti tadi ya. Nah, ini sekedar mengingatkan teman-teman, siapa tahu ada yang terlewatkan, tidak membaca itu, ya. Nah, ini saatnya kita saling mengingatkan terkait dengan tugas pokok kita bila dibedakan atas jabatan. Ya, atas jabatan ya. Jabatan itu 3. Ada pengawas muda, ada madya, terus ada utama. Ya, ini saya mencoba menyandingkan sekalian kita mengintrospeksi diri kita. Kira-kira tugas pokok ini sudah dijalankan atau belum? Apakah kelihatan Bu Nofri sudah? Sudah ya? Kelihatan, Bu. Ya. Masih ingat ya Ibu Bapak, teman-teman, pengawas muda itu golongannya 3C dan 3D. Pengawas madya 4A, BC. Pengawas utama itu D dan E. Ya. Pengawas muda tugas pokoknya kalau di total itu jumlahnya 8. Ya. Kemudian kalau pengawas madya itu total tugas yang harus dikerjakan pengawasan akademik manajerial jumlahnya 10. Gitu ya. Kalau pengawas utama jumlahnya 12. Ini 12. Ini saya urutkan. Gitu ya. Nah, sekarang yang membedakan ini kenapa pengawas muda itu tidak diberi tugas menilai kinerja kepala sekolah. Jadi PKKS itu dilakukan oleh pengawas madya dan utama. Karena tugas pokoknya pengawas muda itu dibatasi hanya pada guru saja. Begitu. Itu ya. Jadi melaksanakan pembinaan itu guru. Memantau itu juga keterkaitannya dengan tugas guru. Isi, proses, SKL, standar penilaian. Melaksanakan penilaian itu juga guru. Tapi ingat, PKG itu bukan tugas pengawas. Tapi PKG itu tugas kepala sekolah. Kita memastikan, menganalisis hasil PKG, dan menilai kinerja guru terhadap tupoksi 5M. 5M. Merencanakan, melaksanakan, menilai, menindaklanjuti sampai kepada remedi pengayaan. Itu tugas pokoknya guru. Nah, itu menjadi kewenangan tugas pokoknya pengawas muda. Melaksanakan evaluasi pengawas ini ya di sekolah binaan itu yang dilaporkan tugasnya terhadap guru. Menyusun program pembimbingan sama seperti pengawas madya dan utama, tapi hanya pada guru. Bimblat juga pada guru, evaluasi pada guru. Mulai dari madya dan utama, semuanya guru kepala sekolah. Guru dan atau kepala sekolah. Tapi sebenarnya ini kalau saya laksanakan itu keduanya. Begitu. Itu ya. Nah, jadi yang warna biru-biru itu yang membedakan. Nah, berikutnya yang membedakan utama, madya dan utama, itu ya, itu hanya pada nomor 11 dan 12. Yaitu ini membimbing pengawas muda dan madya, muda dan atau madya, itu tugasnya pengawas utama. Ini yang jarang juga, banyak maksud saya, pengawas madya itu tidak menjalankan ini. Jadi sebenarnya tugasnya itu juga membimbing pengawas muda. Kalau yang pengawas utama, muda dan madya. Kalau madya itu membimbing pengawas muda. Makanya tadi teman-teman pengawas baru itu
harusnya tidak sampai mengalami kesulitan karena dibantu oleh teman-teman pengawas muda, madya maupun utama. Itu ya. Oke. Nah, terus tadi yang saya maksud, ini saya tutup dulu, nanti itu saya buka lagi. Berikutnya ini, yang melihatnya ke dupak. Ya. Melihatnya di dupak, dupaknya menggunakan dupaknya lampiran di 143 2014 ya. Ini seperti ini. Ya, ini masih. Nah. Bentar ya, masih mutar. Nah, ini ya. Kelihatan Bu Nofri? Kelihatan ya? Nah, ini ya. Jadi, yang saya maksud ditatakan ke SKP. Ditatakan ke SKP ya. Itu ambil bunyi-bunyinya dari sini saja. Dari sini. Bunyi-bunyinya. Itu ya. Jadi, menyusun program pengawasan. Semua sama, pengawas muda, madya, utama, yang membedakan nanti nilai angka kreditnya saja. Nah, kan di sini ada muda, ada madya, ada utama, gitu ya. Semuanya itu sama. Ya. Jadi, yang saya maksudkan sekali lagi ngambil rinciannya yang di SKP itu ngambilnya dari sini. Ya. Menyusun program pengawasan, syukur-syukur tiap tahun itu sudah menghitung di sini. Sehingga tiap tahun walaupun tidak naik pangkat itu sudah punya angka kreditnya, tapi di SKP kalau udah online itu sudah ada angka kreditnya juga di SKP itu. Ya. Ini file ini kan sudah rumus ya. Jadi bisa diisi. Jadi kalau misalnya menyusun program 0,9 misalnya. 0,9. Nah, otomatis nanti di sini itu akan menghitung sendiri. Ini saya kembalikan. Nah, itu ya. Jadi saya ulang. Silahkan dilihatnya dari sini. Tugas pokoknya ikuti urutan ini. Yang dituliskan di SKP. Ya. Termasuk ketika akan merancangkan di SKP, itu sebenarnya dimaksud bunyi ini. Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional, memperoleh STTPL. Kalau saya, dalam 1 tahun, itu sudah saya rancangkan. Nanti saya tunjukkan matrik yang saya kerjakan. Gitu ya. Jadi, acuannya ini, gitu ya. Setelah ini diacu, tugas pokok sudah pasti harus diambil, gitu ya. Harus diambil semuanya. Pengembangan profesi, ini silahkan kalimatnya gunakan kalimat-kalimat di sini. Begitu. Kalau di Bengkulu itu sudah online SKP-nya, di SKP online bunyinya juga ambil dari sini. Jadi sama angka kredit ya itu juga sudah mengambil dari permen ini, dari lampiran ini. Itu ya. Termasuk ketika akan merancang, misalnya karya inovatif, ambil kalimat-kalimat di sini. Sehingga nanti jenis karyanya yang disusun itu jelas. Gitu ya. Kadang kan bingung, nama karya saya ini masuk golongan yang mana ya? Nanti akan dapat angka kredit yang mana? Acuannya ambil di dupak ini. Gitu ya. Nah, terus begitu juga penunjang. Penunjang itu bisa kita prospek, dirancangkan dalam 1 tahun kita mau yang mana. Akan mentargetkan yang mana di SKP itu. Itu bisa dipilih dengan bunyi kalimat yang ada di sini. Ya, clear ya, itu dupaknya. Dari dupak ini
itulah yang tadi saya tuliskan menjadi pengawas muda, madya, seperti yang saya tampilkan tadi. Ya, tadi sudah saya tutup. Ini saya tutupnya dulu. Nah, ya. Ini saya tutup. Jadi dupaknya itu tadi ya yang dimaksud ya. Nah, setelah dupaknya, kemudian strateginya, di strategi ini saya akan menceritakan ini, Bu Bapak. Ini yang saya rancangkan untuk tahun 2022. Mudah-mudahan tidak pusing lihat ini ya. Kalau pusing beritahu, saya ulang. Penjelasannya saya ulang. Ya. Saya ulang lagi ya. Saya ngambil ini dari dupak semua. Itu ya. Nomor 1, 2, 3, 4, semuanya saya ambil dari dupak. Itu ya. Lalu berhenti karena saya pengawas utama, gitu ya. Maka jumlahnya nanti itu 12. Jumlah saya 12. 12 itu berarti 1 menyusun program, melaksanakan pembinaan, 2 8 standar, 3 penilaian, 4 evaluasi, 5. Ya. Lalu mengevaluasi di tingkat provinsi 6, pembimbingan 7, pembimbingan 8, manajemen, mengevaluasi 9, pembimbingan pengawas muda 10, tindakan 11, 12. Sebentar, 12. Nah, saya kasih tanda ya. Ini yang tugas pokok. Pokok itu maksudnya yang akademik dan manajerial. Akademik dan manajerial. Akademik manajerial. Ya. Nah, ya. Sampai dengan nomor 12. Sorry, saya taruh di sini saja. Sampai di nomor 12 itu tugas pokok akademik dan manajerial. Baru misalnya saya rancangkan. Tahun ini saya akan 1 tahun ini buat 1 karya saja. Di Jawa Timur, Ibu Bapak, itu setiap menyelesaikan SKP, itu seluruh laporan ini diserahkan ke dinas provinsi dan wajib ada karya inovasi. Sehingga terpaksa semuanya itu menyusun. Dan ini menguntungkan ketika naik pangkat. Nah, ya, ini rencana tahun ini saya hanya 1 saja nanti. Karena untuk yang 4E sudah cukup, sudah dapat 42,5, sudah saya hitung 42,5. Jadi ini hanya untuk memenuhi tugas saja. Terus berikutnya nanti saya rancangkan untuk diklatnya cukup saya ambil 1. Misalnya kemarin kan ada pendaftaran narasumber ya, kemarin kebetulan lolos, jadi nanti saya anggap itu nanti saya gunakan untuk diklat, jadi hanya 1. Lalu mengikuti seminar sebagai narasumber, saya rancangkan saja misalnya 2. Hampir tiap minggu di mana-mana narasumber kemungkinan juga bisa, tapi saya rancangkan hanya 2 saja. Itu ya. Lalu berikutnya menjadi anggota. Cukup jadi anggota saja misalnya. Ya, saya rancangkan ini. Jadi di tahun ini saya sudah menyiapkan ini tadi, yang kalimatnya semuanya ngambil dari dupak. Gitu ya. Lalu setelah itu sekaligus saya hitung angka kreditnya sesuai dengan jabatannya. Karena pengawas utama, maka angka-angka itu sudah saya lihat, ketemulah angka kreditnya jumlahnya 61.
Jadi angka kredit untuk 2022 itu saya rancangkan 61, gitu ya. Itulah yang saya kerjakan sejak bulan Januari. Lalu apa saja yang saya kerjakan di bulan Januari? Ini saya urutkan. Di bulan Januari saya mengerjakan menyusun program pengawasan. Januari ini. Terus ada lagi yang saya kerjakan, yaitu menyusun program pembimbingan, BIMLAT. Itu Januari. Saya kasih tanda seperti ini. Berikutnya, di bulan Februari, saya rancangkan melaksanakan pembinaan, tapi ini fokus di bulan Februari, tapi laporan untuk 1 tahun, dan sangat mungkin di bulan Maret dan seterusnya masih ada tambahan-tambahan pembinaan. Tapi fokus utama saya fokuskan itu di bulan Februari. Nanti saya tunjukkan mana-mana yang sudah saya kerjakan dan itu sudah selesai. Ya. Jadi Ibu Bapak sekali lagi saya sharing, siapa tahu bisa Ibu Bapak contoh gitu ya, pola kerja saya. Gitu ya. Kemudian di bulan Maret sampai April saya rancangkan, saya melakukan pemantauan. Berarti Januari dan Februari ini, karena sekarang di tanggal 3 Maret, maka nanti Ibu Bapak saya tunjukkan bukti fisik kerjaan Januari, Februari, itu sudah saya kumpulkan Ibu Bapak. Bukti fisik kerja. Begitu. Ya. Kemudian nanti di bulan Mei, gitu ya, saya akan mengerjakan di bulan Mei, mengerjakan ini, BIMLAT. BIMLAT itu saya kerjakan Mei sampai Juni-Juli. BIMLAT. Ya, Juni-Juli. Lalu bulan Agustus saya mengerjakan gitu ya, mengerjakan karya tulis. Jadi saya masih punya waktu nanti misalnya di Agustus saya akan membuat laporan best practice. Begitu. Gitu ya, Agustus. Kemudian September, Oktober, November saya gunakan untuk penilaian kinerja dan menyusun semua laporan-laporan. Gitu ya. Dengan demikian, 1 tahun itu sudah punya jatah kerja sendiri-sendiri. Maka disitulah kinerja pengawas akan menjadi tertib dengan sendirinya oleh diri sendiri. Begitu. Itu ya. Itu lalu dari sini coba Ibu Bapak Persani ya, lihat ya. Januari program dan BIMLAT, program BIMLAT. Lalu Februari pembinaan. Maret pemantauan. Berarti dari yang saya tuliskan 1 sampai nomor 12 tugas pokok ya. Itu berikutnya saya urutkan. Urutan pertama, menyusun program di bulan Januari, program pengawasan dan BIMLAT. Urutan kedua, saya lakukan pembinaan. Urutan ketiga, saya lakukan pemantauan. Urutan keempat, BIMLAT. Urutan kelima, penilaian, dan seterusnya. Gitu ya, bisa dipahami ya? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, setelah saya urutkan, jadilah saya kembali kepada paparan saya yang tadi. Akhirnya saya urutkan. Kalau pekerjaan pengawas tidak dirancang strategi seefektif mungkin, kita tidak bisa menjalaninya dengan benar, Ibu Bapak. Ya. Jadi ini tadi ya yang saya tuliskan tadi ya, ini urutan sesuai dengan di dupak yang saya beri kuning-kuning ya. Nah, setelah itu saya urutkan. Ini urutannya. Menyusun program, gitu ya. Kok saya di 4D itu di sini. Jadi menyusun program dulu, pengawasan dan BIMLAT, lalu pembinaan, lalu yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya saya tata seperti ini. Urutan terakhir tibalah yang terakhir itu saya melakukan evaluasi. Ya, kegiatan-kegiatan
profesi, penunjang, itu saya letakkan di terakhir. Jadi setelah saya urutkan, berikutnya ini. Menata peluang yang bisa saya jalani itu yang mana gitu. Nah, ini contoh yang bisa saya jalani, sudah pasti tugas pokok, menyusun program tadi, pembinaan, kemudian pemantauan, terus ini peluang saya menulis karya inovasi misalnya itu di bulan-bulan setelah saya melakukan pemantauan, maka saya letakkan di situ. Tapi kalau sekiranya saya ukur diri saya sendiri, belum cukup ya kayaknya kalau di bulan Maret saya menulis itu, saya undur dulu di bulan Agustus, maka akan saya putar tempatnya, saya oper tempatnya. Ya. Nah, itu sudah saya urutkan ini. Setelah saya urutkan, oke, berikutnya saya masukkan ke SKP. Nah, yang di SKP ini itu yang sudah saya urutkan. Contoh di sini. Program pengawasan, ya, program BIMLAT, pembinaan, pemantauan, menyampaikan prasaran berupa gagasan, ini makalah maksudnya, lalu melakukan BIMLAT, lalu saya rasa saya bisa, itu langsung menyusun karya inovatif, lalu melaksanakan BIMLAT, lalu BIMLAT profesional guru kepala sekolah, pembimbingan pengawas muda, penilaian kinerja, baru terakhir mengikuti diklat dan sebagainya. Itu saya tata di SKP. Urutannya seperti itu. Ya, sehingga angka kredit ini yang sudah berlalu ini 2021 kemarin. Yang tahun ini saya merancangkan hanya 61. 64,3 itu Bapak semuanya terwujud. Barangnya ada semua. Karyanya ada, makalahnya ada, karya inovatifnya ada, laporannya semuanya terstandar. Begitu. Ya. Sebelum saya lanjutkan, saya buka dulu, siapa tahu ada pertanyaan sebelum terlampau jauh saya melangkah gitu. Baik, luar biasa sekali tadi sudah paparan dari Ibu Nini ya. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah pasti ingin bertanya pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Ini sudah ada Pak Rifai, Bu Nini, pengawas SMA dari Provinsi Bengkulu, beliau juga fasilitator guru penggerak. Untuk kesempatan pertama, silahkan Pak Rifai untuk bertanya langsung kepada Ibu Nini dan membuka mikrofonnya. Selamat sore Bu Nini. Oh, Pak Rifai teman saya ini. saya ada kerjaan Bu, jadi tadi agak terlambat masuk. Iya. Teman saya ini. Dulu dipanggil engkau jadi, ya. Bu Nini, kalau dengan Bu Nini ini karena cowok cewek aja nggak setiduran. Kalau sudah sama-sama cowok seperti rombongan Pak Agus itu sudah sekamaran gitu di kegiatan direktorat. Gitu. Iya. Saya ada hal sederhana Bu Nini yang mau saya hantarkan untuk mendapat penjelasan. Khusus saya di wilayah kerja saya, seluruh pengawas, kebetulan saya ketua MKPS-nya, itu kalau sekolah binaan itu paling banyak 2 sekolah loh Bu. Oh. Nah itu gimana itu kalau di rang atau kinerja untuk akademiknya? Ya. Memang dari kondisi jumlah sekolah, bukan karena pengawas banyak. Pengawas pun sangat kurang kalau diperhitungkan melalui perwakilan mata pelajaran. Jadi tidak semua mata pelajaran, hanya 14 pengawas. Nah, itu hanya itu Bu. Ini hanya itu. Tidak menerima. Cuman mohon mungkin ada sistematika laporan. Kalau ada memungkinkan untuk di-share dengan ke kami, alhamdulillah di rangkaian dokumen keterpenuhan program yang sudah Ibu paparkan tadi. Ya. Terima kasih Bu Nini, semoga sehat. Alhamdulillah. Lama sekali. Iya. Kita pernah bareng dipanggil Koko ya. Panggil Koko. Iya. Gini Pak Rifai,
barangkali nanti boleh diusulkan ke wilayahnya. Ini kalau terkait dengan pengawasan akademik, berarti Pak Rifai mestinya mengambil mata pelajaran, Pak. Nah, nanti untuk manajerialnya itu 2 sekolah tadi. Nah, sehingga SK-nya barangkali yang diusulkan ke daerahnya ya. SK-nya itu ada akademik dan SK katanya dengan manajerial. Jadi nanti untuk akademik memenuhi sekian guru, kalau akademik itu sebenarnya kan 40 guru, Pak. 40 guru mata pelajaran. Oh, cukup. Kalau akademik pada umumnya cukup. Cukup, nggak apa-apa, Pak. Maksud saya begini. Melebihi malah. Maksud saya begini, Pak Rifai. Bapak melaksanakan tugasnya itu campuran ini tadi. Untuk akademik, itu berpegangan sebagai pengawas mata pelajaran. Itu. Tapi untuk manajerial, Bapak satuan pendidikan melalui 2 sekolah tadi. Tapi ini situasional dan kondisional. Maka saran saya, SK-nya yang diatur, Pak. Dibunyikan bahwa SK-nya itu untuk akademik, itu 40 guru, gitu ya. Untuk manajerial, itu 2 sekolah binaan. Sehingga pada saat mengajukan kenaikan pangkat, SK pembagian tugas pasti diikutkan, Pak. Itu masih disertakan. Penilaian angka kredit itu akan mesti melihat. Begitu. Saran saya masukannya seperti itu, Pak. Sehingga nanti pada saat menyusun laporan, itu tidak masalah, Pak. Yang Bapak laporkan, 40 guru tadi, gitu ya, itu untuk akademik, yang manajerialnya, ya 2 sekolah tadi. Karena sesuai dengan SK tadi. Begitu. Dan tugas pokoknya Pak Rifai sudah terpenuhi sebenarnya, 40 guru tadi. Gitu. Nah, itu Pak. Mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu Nini jawabannya, dan Pak Rifai sepertinya sudah clear ya pertanyaan berkenaan dengan tugas manajerial sebagai pengawas sekolah dan akademik. Selanjutnya silahkan Bapak Ibu, adakah lagi yang raise hand? Wah, ini Pak Arsyad tuh raise hand dengan mengangkat tangan. Ya, silahkan. Oke, monggo. Ya, monggo. Silahkan di unmute dulu Pak, dibuka mikrofonnya. Nanti kalau sudah segera kita masuk ke tadi belum materi inti loh ya. Oh iya. Oke, pertanyaan. Oke, silakan Pak. Gini Bu, ya. Pertanyaan saya, ya. Kan tugas ruang lingkup daripada tugas pengawas itu kan ada 4. Yang pertama kan pembinaan. Ya. Kedua pemantauan atau monitoring. Ya. Ketiga supervisi. Yang keempat penilaian. Ya. Sementara tugas pokok yang dijelaskan oleh Ibu tadi kan berpatokan atau berpedoman kepada Dupak. Ya. Apakah kegiatan kepengawasan kita sebagai pengawas yang tidak, katakanlah kalau bahasa kami itu tidak tumpang tindih gitu. Nah, oke. Tidak tabrakan-tabrakan, karena kita kan kalau pedoman berdasarkan di tugas pokok semata-mata tadi, kita susah memilih mana yang disebut dengan pembinaan, mana yang dikatakan perlu dipantau, mana yang supervisi itu, Bu. Itu yang pertama saya tanyakan itu. Yang kedua berkaitan dengan rincian kegiatan tadi. Ada minggu pertama, minggu kedua, minggu keempat. Nah, berarti kita berkunjung ke sekolah sasaran itu hanya berdasarkan kepada tugas pokok yang kita jabarkan di uraian tadi gitu, Pak. Nah, mohon penjelasannya. Ya, baik. Oke. Pak Arsad, langsung ya, Pak Arsad. Jadi pengawas sudah berapa lama, Pak? Saya mulai 2012. 2012 bulan Bapak, berarti saya 2014. Mungkin sambil saling mengingatkan ya, tugas pokok kita kan akademik dan manajerial ya. Tugas pokok kita ya, itu terdiri dari 4 tadi, Pak. Jadi melakukan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan, Pak. Ya.
Jadi yang Bapak sampaikan terkait supervisi ya, supervisi itu sebenarnya menjadi bagian dari cara Bapak melakukan pemantauan. Tugasnya Bapak memantau. Begitu. Jadi sebenarnya sudah ada di peraturan juga itu, Pak. Jadi di Permendikbud 143 miliknya pengawas ini ya, Pak ya. Itu 4 tadi, Pak. Pembinaan, jadi bukan tumpang tindih. Bukan tumpang tindih, memang 4 tadi. Begitu. Mudah-mudahan nanti coba Bapak melihat lagi di peraturan lagi, tugas kita memang 4 tadi. Jadi membina, memantau, menilai, membimbing, dan melatih tadi. Begitu. Itu ya Pak ya? Ya, kalau itu yakin pasti sudah sesuai itu Pak. Karena Dupak itu pun itu juga lampiran dari permen Pak. Jadi itu lampiran dari permen. Jadi ikut itu. Terus yang kedua tadi gini Pak, kita bekerja pengawas itu pekerjaannya banyak Pak. Gitu ya. Alangkah bisa terbantunya pekerjaan kita jika pekerjaan kita itu tertata berdasarkan program Pak. Begitu. Hal-hal yang sekiranya di luar program tidak bisa kita hindari, bisa saja kita lakukan, tapi tidak menjadi bagian laporan kita, Pak. Begitu. Nah, terkait dengan pertanyaan Bapak, langsung menuju ke materi inti saja ya. Ya, Bu. Nah, sekarang, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Pak. Saya tunjukkan ini ya, contoh ini. Tadi matriknya sudah, saya ambil salah satu, sebentar. Salah satu dari binaan saya, ini Ibu Bapak ambil bisa lihat file-file saya ini ya, ini semuanya itu bukti fisik kerja nih semua. Ini semuanya tuh sudah ada barang-barangnya semua, materi-materinya apa-apa itu ada semua bukti kerja semua itu. Nah, yang ditanyakan Bapak tadi, alangkah bagusnya jika semuanya dirancangkan seperti ini. Oh, sebentar. Nah, ini ada contoh ini. Contoh cuplikan tapi ini ya. Cuplikan program kerja. Cuplikan enggak? Belum saya share ya. Kelihatan, Bu? Bun, ya. Bundel. Kelihatan ya? Ini ya. Nah, ini contoh. Contoh seperti ini. Ini salah satu di sekolah binaan saya. Ya. Bun ini ya. Belum kelihatan nih. Oh, belum kelihatan? Saya tutup kalau gitu. Saya tutup, saya share screen ulang. Yang apa ya? Ibu Neni share screen kembali. Ya, saya share screen kembali. Oke, yeah. Memang kalau berbicara materi ini sebenarnya waktunya nggak cukup jelaskan. Ini bisa dilihat? Halo, bisa dilihat? Belum, Bu. Belum. Oh, itu ya. Saya stop lagi. Saya share ulang. Saya share screen. Coba dilihat. Sebentar. Silakan Bu presentasi ya itu. Ya. Saya terpental ya. Oh ya, sudah masuk kembali, Bun. Ya. Coba saya share screen ini kelihatan enggak? Di NTT hujan kali ya? Ini kelihatan enggak ini? Ini nih. Mungkin bisa dimatikan video beliau aja nanti ya. Iya, ya. Saya matikan video ya. Tulisannya. Bentar. Kalau
suara beliau kuat itu juga di putus-putus loh, Bu Erni. Saya izin tutup kamera ya. Iya betul Pak, sama. Apakah suara saya terdengar? Sama Pak Rifai, semua putus-putus suaranya. Suara saya terdengar Bunda. Terdengar ya? Suara terdengar. Oke. Saya coba Terdengar Bu Nini. saya off cam ya, izin off cam ya. Ya, coba dilihat apakah paparan ini kelihatan? Masih Belum ada Bu. Masih sudah ada putih. tapi sudah ada Masih putih. Begini kelihatan. Iya masih. Muter. Oh, masih muter. Ah, sudah Bu. Oke. Sudah Nah, kelihatan Bu. oke, ini contoh konkretnya, Ibu Bapak, termasuk pertanyaan Pak Irsyad tadi ya. Jadi kita coba membuat program itu untuk tiap sekolah, gitu ya. Itu bisa saja berbeda, tapi ada bagian tertentu yang sama, gitu ya. Dan kita rancang programnya itu tiap semester, dibuat per semester maksudnya. Misalnya ini semester 1 untuk kita, tentunya berbeda dengan semester sekolah ya. Kalau kita itu Januari, Juni. Ini semester 1. Gitu ya. Yang pertama, jika kita merancangkan BIMLAT. Nanti saya tunjukkan yang program pengawasan. Ini yang program BIMLAT. Yang pertama itu penyusunan RPP diferensiasi. Ini sinergi dengan kebutuhan saat ini. Terus AKM kelas. Ini materi sinergi dengan kebutuhan saat ini. Gitu ya. Terus di semester 2, model kompetensi, sinergi dengan kebutuhan saat ini. Lalu model kompetensinya untuk guru, model kompetensinya untuk kepala sekolah. Lalu berikutnya PTK atau publikasi ilmiah lain karena di pandemi tidak bisa PTK. Gitu ya. Ini untuk tugas pengawas utama. Lalu penelitian untuk guru, untuk kepala sekolah. Gitu ya. Program ini simple. Hanya itu saja untuk 1 tahun. Yang kita kerjakan, laporkan cukup ini saja. Kalaupun ada pekerjaan lain, itu kita jalani, tapi kita melaporkan sesuai dengan yang kita programkan. Karena di angka kredit itu yang dinilai programnya seperti apa, laporannya seperti apa. Gitu ya. Terus di sini, tahun, sasaran, target, keberhasilan, indikator, lah ini Bu Bapak. Metode kerja ini bisa dirancangkan untuk judul-judul pengembangan profesi. Di saya, tahun 2022 ini, workshop model arisan, judulnya akan saya buat menjadi workshop model arisan hebat RPP diferensiasi tepat. Ini nanti judul best practice saya. Kalau saya nanti mau menulis semuanya, gitu ya, maka lewat program itu best practice-nya sudah banyak. Seperti ini. Ini juga workshop jelajah ilmu inovatif, praktek pembelajaran aktif. Jadi yang namanya best practice itu sebenarnya sudah melekat pada tupoksi kita. Itu ya. Nah, itu contohnya cuplikan program yang ada di sekolah binaan. Nah, berikutnya yang itu tadi program BIMLAT ya, sekarang yang program pengawasan. Bentar, saya share screen ulang. Ini sekarang program pengawasan. Itu tadi BIMLAT. Ini di sekolah. Kelihatan? Kelihatan Bu. Kelihatan ya, oke. Itu tadi di sekolah pertama ya. Di sekolah yang lain itu programnya bisa berbeda. Karena saya punya sekolah binaan, ada yang berbasis agama, berbasis pondok pesantren, ada yang negeri, berbasis taruna, ada yang SPK, Satuan Pendidikan Kerjasama. Ya. Nah, yang di sini Januari, jadi semester 1, ini tadi yang ditanyakan Pak Irsyad. Pembinaan, lalu pemantauan, ya. Lalu yang keempat, penilaian. Ketiga deh kok keempat. Keempatnya BIMLAT tadi yang sudah saya tampilkan tadi. Nah sekarang programnya pembinaan seperti apa? Pembinaan itu akan
ada manajerial. Kalau pembinaannya akademik berarti guru. Maka saya lakukan sosialisasi. Tapi sosialisasi ini sinkron relevan dengan saat ini. Ini sosialisasi EHBBKF itu Jawa Timur. Sosialisasi RPP diferensiasi, sosialisasi KKN, sosialisasi model kompetensi. Sosialisasi ini nanti akan saya tindak lanjuti di BIMLAT. Di sekitar bulan Juni nanti di semester itu ya. Jadi di sini tujuannya guru mampu mempersiapkan peserta didik, pesasarannya, guru mata pelajaran, peminatan ini dan seterusnya ya. Sasarannya guru mata pelajaran. Kalau kepala sekolah itu berarti yang manajer. Lalu targetnya tersosialisasinya saya menggunakan untuk target. Indikator keberhasilannya guru menyiapkan ini, merancang ini, menyusun soal ini, metodenya diskusi informasi. Nah, ini Bapak Februari. Jadi ini saya sudah punya barang-barang bukti-bukti. Bukti-bukti saya melakukan ini sudah saya kumpulkan di file-file tadi. Begitu. Itu ya. Itu untuk bulan Februari, sudah berlalu kemarin. Nah, yang bulan Januari ada yang saya pakai nanti untuk karya inovatif. Yaitu membuat podcast dan membuat poster dan flyer untuk kegiatan sosialisasi program sekolah penggerak di kurikulum Merdeka dan kurikulum Merdeka. Dan ini memang sudah saya lakukan, tapi waktu itu namanya kurikulum prototipe. Begitu. Itu ya. Jadi sebenarnya pekerjaan pengawas itu bisa disederhanakan dengan cara-cara yang efektif. Saya menyederhanakan seperti ini. Jadi fokus yang dibutuhkan saat ini dan dibutuhkan oleh sekolah gitu. Ya. Itu di sekolah yang berbasis ketarunaan ini. Ya. Bukan ketarunaan, berbasis pondok pesantren. Ini pondok pesantren. Itu ya di SMA Baitur Rahmah. Nah, dari sekian program saya Bu Bapak, ada yang pelaksanaan itu saya gabungkan jadi satu. Nah, contoh ini. Januari ada tulisannya SMA BSS, SMA BSS. Sementara ini tempat programnya milik SMA Baitur Rahmah. Maka yang sama ini BSS pertanda 10 sekolah binaan saya itu ada pembinaan bersama di bulan Januari, tepatnya tanggal 28 Januari. Itu sudah saya lakukan pembinaan bersama. Itu ya. Itu contohnya seperti itu. Lalu di mana bukti-buktinya? Bukti-bukti saya melakukan itu saya letakkan di sini Bu Bapak. Saya masih bisa terdengar suaranya? Sih ya. Suaranya bisa. Oke. Bisa Bu suaranya. Wajahnya nggak apa-apa ya. Nah, sama. Kebetulan karena saya punya web Ibu Bapak ya. Jadi semua pekerjaan saya ini nanti teman-teman tinggal ngambil di sini ya. Ya. Nanti klik Sinau Bareng APSI, itu ya. Terus nanti tolong teman-teman presensi ke tempat saya ya, biar datanya masuk ke saya. Terus seluruh materi yang disampaikan sudah saya siapkan di sini. Oke, luar biasa. Siap. Ya, jadi tinggal ngambil saja. Dan teman-teman kalau melihat pekerjaan saya ya, agenda ini, materi itu saya open untuk siapapun. Ya, saya sering lihat. Saya sering intip. Jadi ngambil dari situ tuh bisa. Jadi saya ngapain saja gitu ya. Yang saya lakukan apa saja. Baik itu pandemi maupun tidak pandemi. Menurut saya pandemi dan tidak pandemi ya pekerjaan pengawas tetap gitu ya. Itu semuanya ada di agenda ini gitu ya. Jadi contoh gitu ya. Jadi kalau saya itu tidak ada hari libur sebenarnya. Nanti jam 7 nanti ganti dengan APSI pusat. Jadi ini BIMLAT profesional guru kepala sekolah secara online. Lalu ini secara online. Yang kemarin baru sebelum saya berangkat itu saya BIMLAT dulu, pembinaan dulu. Pembinaan di sekolah. Di sekolah binaan
itu kebetulan sekolahnya mengunggah di Instagram. Maka Instagramnya saya ambil, lalu saya taruh di situ, bukti fisik di sini. Materi-materi teman pun itu bisa mengambilnya di sini. Itu ya. Itu upaya saya supaya bermanfaat. Gitu ya. Anggap itu jati diri saya gitu ya. Jati diri saya wujudkan di website saya ini. B5 tadi. Gitu ya. Jadi pemahaman diri sampai membangun jati diri. Gitu ya. Jadi di situ nanti teman-teman bisa melihatnya seluruhnya ada di situ, gitu ya. Oke, adakah pertanyaan lagi? Materi sudah disimpan di situ. Nah, silakan Bapak Ibu. Kirim webnya ya. Ya, ini saya ambilkan nanti alamat webnya, saya taruh di kolom chat ya. Nah, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Silahkan untuk raise hand. Nah, ini ada Bapak Latoib Husin. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latoib Husin dari pengawas madrasah tingkat aliyah di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Setelah saya lihat screen Ibu tadi, ternyata beda dengan yang kami lakukan itu, Bu. Ya. Kalau Ibu melaksanakan di program kerjanya itu semester 1, dimulai dari Januari sampai Juni. Nah, sedangkan kami kan ngikuti sekolah. Sekolah itu pelaksanaan semester 1-nya dari Juli sampai Desember. Kemudian semester 2-nya dari Januari sampai Juni. Itu berbeda dengan yang Ibu jelaskan, yang di screen Ibu tadi kan. Nah, kemudian untuk di Rejang Lebong ada permasalahan. Nah, karena sekolahnya tidak banyak, sedangkan pengawasnya banyak. Contohnya ya. Nah, contohnya untuk tingkat MTS itu ada 3 orang pengawas. Sekolah MTS-nya jumlahnya ada 9. Nah, sehingga persepsi salah seorang pengawas yang lebih dulu bertugas sebagai pengawas bahwasanya untuk melaksanakan pembinaan itu ada 7 sekolah. Sehingga yang lainnya tidak kebagian. Jadi ada kebagiannya hanya 2 sekolah, kemudian yang lainnya lagi hanya yaitu melaksanakan dengan jumlah guru. Jadi kalau jumlah gurunya hanya 40, ya jumlah itulah yang dilaksanakannya. Nah, demikian juga saya di madrasah ini ada 5 sekolah. Karena hanya itu yang ada di Kabupaten Rejang Lebong itu, sehingga tidak akan mencukupi untuk 7 sekolah itu. Namun gurunya lebih dari 40. Nah, bagaimana kondisi itu, Bu? Ya, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Kalau boleh saya sarankan, Pak, mulai untuk pekerjaan pengawas itu mengikuti SKP, Pak. Ya. Jadi Januari sampai Desember. Gitu. Nah, itu nanti ngikutinya dengan sekolah itu berbanding terbalik. Januari sampai Juni itu semester 3-nya sekolah. Ya, kita semester 1. Dan nanti Juli sampai Desember itu semesternya sekolah, kita semester 2. Karena untuk kenaikan pangkat pun Januari Desember, Pak. Oh ya. Makanya Januari sampai Desember. Programnya Januari sampai Desember. Jadi tahun anggaran. Ya, itu saran saya. Kemudian untuk kekurangan beban kerja. Iya, pembagian sekolah. Pembagian mestinya berdampak kepada simtendik mestinya, Pak. Tidak bisa menerima sertifikasi mestinya. Ya, Bapak menerima sudah atau belum? Ya, menerima kan dia di simpatika aktif dia kalau lebih dari 40 guru. Oh, baik. Pak begitu masuk aja di Pak, pengawas mata pelajaran saja, Pak. Ya. Nah, jadi Bapak di SK-nya itu bunyinya seperti ini, Bu. Sekolah Madya tingkat aliyah. Nah, bagaimana itu menyikapi dengan SK bunyi seperti itu? Mungkin nanti usul, Pak. Usul kepada dinas. Siapa tahu dinasnya tidak paham. Gitu ya.
Nah, usulnya nanti jenis pengawasan Bapak itu mata pelajaran, pengawas mata pelajaran, bukan pengawas satuan pendidikan. Kalau satuan pendidikan untuk kenaikan pangkat nggak memenuhi nanti, Pak. Ya. Karena nanti Oh, SK tertata. Ya. Jadi SK yang harus dirubah itu, Bu, ya. Bapak usul saja menyampaikan Bapak supaya yakin lagi gitu ya. Itu Bapak baca di Permen 143 lagi gitu ya, tentang pengawasan itu, pengawasan mata pelajaran seperti apa, pengawasan satuan pendidikan seperti apa. Kalau kondisi demikian, solusinya pengawas mata pelajaran. Itu ya, Pak ya. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Latoib pertanyaannya. Ini kita 3 menit lagi menuju 17.30 ya Ibu Nini ya. Saya minta waktu, Bu. Ya. Bagaimana Ibu Nini? Apakah masih ada? Boleh. 3 menit terakhir, Bu. Oke, sebelum kata penutup silakan Pak Deriman ya. Dari Taman, Bu. Oh, dari Taman. Oke, silakan Pak Deriman. Oke, terima kasih Bu. Selamat sore, salam sehat, salam hormat buat kita semuanya. Selamat sore. Untuk waktu sore hari ini sangat saya berterima kasih sekali buat kesempatan di saat-saat terakhir ini. Ini saya tunjukkan kepada Ibu Nini yang saya hormati. Pak Dery dari mana, Pak? Saya dari Kabupaten Selatan, pengawas SMA Provinsi Sumatera Utara, Ibu. Oh, luar biasa ya. Ya, nama saya Dery Taman Tafonao. Jadi saya minta tolong ini, Bu, mungkin ini agak berbeda dengan materi tadi atau pembahasan tadi. Saya mohon saya bisa dimasukkan dalam Simtendik, Bu, karena Simtendik saya selama ini nggak bisa terbuka. Oh. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi saya mohon maaf, Bu, saya baru masuk tadi itu baru setengah jam lah barusan masuk. Jadi ini kesempatan yang bisa saya berterima kasih sekali sama Ibu, sama Bapak Ibu pengawas semua yang sudah bergabung di Zoom ini. Saya minta petunjuk lah dan saya minta bantu. Ya Pak Dery, masuk ke Simtendik saya. Terima kasih, Bu. Solusinya yang bisa memasukkan ke Simtendik hanya operator dinas provinsi, Pak. Sudah, Ibu, sudah. Tapi dari tahun 2018 ya, karena kami dialihkan ke provinsi tahun 2016. Saya pengangkatan pengawas ini tahun 2012, Ibu. Terus? Tadi saya udah chat Ibu. Jadi 2018 saya sudah berupaya di operator ya di Provinsi Sumatera Utara sama kami itu sampai sekarang nggak ada solusi, katanya ya tunggu sabar aja ya, sabar saja sampai sekarang Ibu nggak ada solusinya. Ya. Nah, terima kasih. Bapak apa itu coba nanti WA ke saya bisanya hanya menyambungkan saja ya, menyambungkan ke APSI pusat ya Pak ya. Nanti APSI pusat biar nyambungkan ke Simtendik ya Pak. Minta nomor HP-nya Ibu langsung bisa Bu ya. Ya 0812. Ya sebentar Bu ya. Yang saya kirim di chat, Bu. Oh iya, oke. Iya Bu, 0812 5958. Iya Bu. 89 05. Iya Bu. 05. Nanti Oke, Bu. saya coba hubungkan ke Pak Agus Ketua Umum APSI Pusat. Oke Bu. Terima kasih sekali Bu. Ya. Selamat sore. Masih kurang sebenarnya ya materinya ya. Iya, tapi sudah sangat terbantu dengan website Ibu Nini tadi. Semua referensi ada di agenda bagian
sinau bareng APSI Bengkulu ya. Jadi nanti kita semua akan bergerak ke sana untuk membaca dan mempelajari seperti yang disampaikan oleh Ibu Nini. Mungkin izin saya untuk membacakan sedikit resume dari kegiatan kita sore hari ini, Ibu. Ibu Elva juga izin ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, tadi ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari seorang Ibu Nini. Yang jelas dengan tagline beliau, motonya B5, M5 itu tadi dimulai dari bagaimana seorang pengawas sekolah itu membantu sekolah untuk membangun jati diri sekolah, tapi juga harus dimulai dengan membangun jati diri pengawas itu sendiri. Dan bagaimana caranya itu berangkat dari Dupak, kemudian ditata dalam SKP, direalisasikan dan dilaporkan. Itu trik-triknya agar langkah kita sebagai pengawas itu menjadi terarah. Tadi juga ada bagaimana Ibu Nini mengajarkan kepada kita untuk berpikir out of the box, sederhana tetapi kemudian kita realisasikan ya dengan analogi mana duluan telur atau ayam. Dan program-program kita itu disinkronkan dengan kegiatan di pusat dan di daerah. Dengan bahasa Ibu Nini adalah sinkron dan sinergi. Mungkin kita akan meminta sebagai kata penutup dari Ibu Nini kepada kita semua untuk sore hari ini. Silahkan Ibu sebagai closing statement ya. Baik, terima kasih. Jadi kita ini maaf wajahnya bisa dibuka. Oh iya. Oke. Ini agak gelap ya tapi ya. Oke ya. Di dalam kamar hotel ini sorry. Bentar. Oke ya, baik, terima kasih. Agak gelap ya. Terima kasih. Jadi tugas kita sebagai pengawas itu adalah membangun jati diri gitu ya, baik di kita maupun sekolah binaan. Maka tidak ada kata lain selain kita harus berbenah diri gitu ya, benar-benar mau mengubah pola pikir kita. Jangan sampai keberadaan pengawas justru menjadikan beban bagi sekolah. Tapi bagaimana caranya sekolah itu terbantu karena kita serba mampu gitu. Serba mampu. Nah, untuk serba mampu kita harus berani untuk memulainya saat ini, belajar bersama-sama dari siapapun. Tidak usah memandang siapa yang berbicara, tapi apa yang dibicarakan oleh siapa yang berbicara tersebut. Itu nanti kita akan diperkaya. Ya, semoga teman-teman APSI Bengkulu akan bisa bersama-sama saya gitu ya, saling berbenah diri, semoga menjadi profesional, lebih profesional lagi. Terima kasih, mohon maaf jika mana ada yang kurang berkenan. Sekian. Terima kasih Ibu Nini. Dan saya akan akhiri dengan sebuah pantun untuk kita semua sore hari ini. Jalan-jalan ke Kota Malang, mampir dulu ke Kota Bengkulu. Sungguh sore ini manfaat bukan kepalang, mendapatkan ilmu kepengawasan yang bermutu. Mantap. Lagi ya. Cantik. Punya ini bisa balas. Oh, iya. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Terima kasih Bapak Ibu semua atas atensi yang luar biasa dan terutama kepada Ibu Nini selaku narasumber hebat pada sore hari ini. Saya Nofrini, apabila dalam membawakan menemani Bapak Ibu sore hari ini ada yang salah kata, mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Nini yang telah berbagi. Kegiatan kita pada hari ini dihadiri oleh kawan-kawan pengawas dari Jawa Timur, dari Medan, dari Sulawesi Tenggara, kemudian dari
Jawa Tengah juga ada. Yes, tadi jangan lupa. Presensi ya. Dari Padang juga ada nih, Bu. Boleh mungkin foto bersama ya. Sama dulu ya, Bapak Ibu. Oh iya, Ibu Elva, kita foto bersama ya. Izin Jangan lupa ya. presensi supaya tahu data siapa yang ada Ya, di jangan lupa juga nanti presensi di website Ibu Nini ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, layar kedua senyum yang keren. 1, 2, 3. Oke, layar ketiga. Berapa ratus, Bu? 1, 2, 3. Ya, terima kasih semuanya sudah selesai. Sampai jumpa depan Bapak Ibu ya. Terima kasih APSI Bengkulu, luar biasa. Ya, yuk mau Biasa dikirimkan. banyak Ulang pengalaman yang didapat. fotonya, Bu. Terima kasih semuanya.